Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 UAS Internet of Things kelas J akan menjabarkan mengenai sejarah KUHP. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama anggota kelompok 11 yang terdiri dari Najla Salmumtaz, Faizar Rohman, Najwa Almadina, dan Gaitsa Sabita. Selanjutnya akan dilanjutkan terkait pemaparan materi sejarah dari KUHP. Pengertian KUHP. KUHP atau KUH pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 dan saat itu dikenal dengan hukum pidana adat. Setelah kemerdekaan, pemerintah menegaskan kembali pemberlakuan KUHP dengan berbagai macam perubahan. Pada tanggal 26 Februari 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Masa sebelum penjajahan Belanda, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis dan bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Hukum adat ini telah ada sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gama pada tahun 1566 seperti contohnya. Yang pertama, Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung, Kitab Simbur Jahja di Sumatera Selatan, Kitab Adigama di Bali. Hukum pidana masa VOC. Pada tahun 1642, Jan Master Schucker, bekas Hof van Justitie di Batavia yang mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Van Diemen, merampungkan pada suatu himpunan plakat-plakat yang diberi nama Statuten van Zevenschen. Pada tahun 1850, himpunan itu disahkan oleh Heren Zevenschen. Menurut Utrecht, hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC ialah hukum statuta yang termuat di dalam Statuten van Batavia, hukum Belanda kuno, dan asas-asas hukum Romawi. Hubungan hukum Belanda yang kuno dengan statuta itu ialah sebagai pelengkap. Jika statuta tidak dapat menyelesaikan masalah, maka hukum Belanda kuno yang diterapkan, sedangkan hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan hukum budak. Alasan VOC mencampuri urusan peradilan pidana adat ini disebabkan beberapa hal, antara lain sistem pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak memadai untuk dapat memaksakan kepada penduduknya agar mentaati peraturan-peraturan. Yang kedua, sistem peradilan pidana adat terkadang tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi karena permasalahan alat bukti. Dan yang terakhir, adanya perbedaan pemahaman mengenai kejahatan dan pelanggaran antara hukum pidana adat dengan hukum pidana yang dibawa oleh VOC. Bentuk campur tangan VOC dan hukum pidana adat adalah terbentuknya Papakem Cirebon yang digunakan para hakim dalam peradilan pidana adat. Papakem Cirebon itu berisi antara lain mengenai sistem pemidanaan seperti pemukulan, cak bakar, dirantai, dan lain sebagainya. Hukum pidana pada masa Besluytenregering. Pada masa ini, terdapat kekuasaan mutlak raja yang menerapkan dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan nama Algemene Verordening atau peraturan pusat. Pada saat ini juga, pemerintah Belanda mengkodifikasi pengundangan hukum pada tahun 1838. Kemudian, pada masa ini terdapat peraturan yang berhasil ditangani oleh komisi itu dan disempurnakan oleh Mr. H.L. Wichardt adalah yang pertama, Reglement of the Rechtsstaatliche Organisation atau peraturan organisasi pengadilan. Yang kedua ada Algemene Bepalingen van Wetgeving atau ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan. Yang ketiga ada Burgerlijk Wetboek atau kitab-kitab undang-undang hukum perdata. Yang keempat ada Wetboek van Koophandel atau KUHD. Yang terakhir ada Reglement of the Burgerlijk Rechtsverordening atau peraturan tentang acara perdata. Semua peraturan tersebut setelah disempurnakan oleh Mr. H.L. Wichardt diundangkan berlakunya di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Mei 1848. Hukum pidana di Indonesia pada masa reglemen yang berlangsung dari tahun 1855 sampai dengan 1926. RR dimulaikan adanya perubahan sistem pemerintahan di Belanda dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer.
Hal ini terjadi pada tahun 1848 karena adanya perubahan di dalam groundwork yang mengakibatkan pengurangan kekuasaan raja karena parlemen mulai campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan dalam negara jajahan Belanda. RR berbentuk undang-undang ini diundangkan dengan Satblad nomor 2 tahun 1855. Selanjutnya ada 5 kodifikasi yang berhasil diundangkan. Yang pertama ada Wetboek van Strafrecht voor European yang diundangkan dengan Satblad nomor 55 tahun 1866. Yang kedua ada Algemene Politisch Strafreglement. Yang ketiga ada Politisch Strafreglement. Yang keempat ada Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang diundangkan dengan Satblad nomor 732 tahun 1915. Yang kelima ada Wetboek van Strafrecht voor Inlander yang diundangkan dengan Satblad nomor 85 tahun 1872. Hukum pidana di Indonesia pada masa Indienststadregeling yang dimulai pada tahun 1926 hingga 1942. Pada masa Indienststadregeling merupakan pembaruan dari masa Regeling-Reglement dan berlaku sejak 1 Januari 1926. Perubahan ini terjadi berawal dari perubahan groundwork Belanda pada tahun 1922. Pada masa Indienststadregeling ini, keberadaan sistem hukum di Indonesia semakin jelas. Terutama pada pasal 131 Jo pasal 163 Indienststadregeling mempertegas pemberlakuan hukum pidana Belanda yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Kemudian dilanjut dengan hukum pidana pada masa pendudukan Jepang. Selama 3 tahun masa pendudukan Jepang di Indonesia, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam pemberlakuan hukum pidana. Terdapat 2 istilah hukum pada saat masa pendudukan Jepang. Yang pertama merupakan Osamu Seirei yang merupakan istilah peraturan pelaksana seperti peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah Gun Seirei yang merupakan undang-undang pada saat itu. Keduanya diterbitkan oleh pemerintah militer Jepang. Melalui Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 pasal 3 ini disebutkan bahwa hukum beserta perundang-undangan yang telah diberlangsungkan sebelum Jepang datang ke Indonesia tetap diberlakukan secara sah, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer Jepang. Serta terkait hukum pidana, pada masa tersebut diterbitkan juga Gun Seirei nomor istimewa tahun 1942 dan Osamu Seirei nomor 25 tahun 1944 mengenai aturan pidana secara umum dan khusus untuk memenuhi atau melengkapi peraturan yang telah diberlakukan sebelumnya. Kemudian terdapat KUHP pada masa kemerdekaan. Setelah diumumkan kemerdekaan, bangsa Indonesia pun bertekad untuk mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. Oleh karena itu diluncurkannya UUD 1945 sebagai pemantik awal dari sistem hukum nasional. Dan di dalamnya terdapat ketentuan peraturan peralihan pasal 2 mengenai segala pemberlakuan badan negara dan peraturan tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut UUD tersebut. Mengenai ketentuan peraturan hukum pidana di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang termuat perubahan terhadap landasan hukum Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht yang biasa kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal 17 UU nomor 2 tahun 1946 dinyatakan bahwa pemberlakuan KUHP ini hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura saja, tetapi diundangkan kembali UU nomor 7 tahun 1958 tentang pemberlakuan UU nomor 1 tahun 1946 bahwa berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Kemudian perlu diingat bahwa Belanda kembali menduduki beberapa wilayah di Indonesia, dan oleh karena itu diberlakukannya Wetboek van Strafrecht voor Indonesia yang di dalamnya terdapat perbedaan serta perubahan yang signifikan dari KUHP sehingga terjadinya dualisme hukum pidana. Kemudian untuk menghapus terjadinya dualisme tersebut yang menimbulkan kerancuan pada implementasi ataupun penerapannya diluncurkan UU nomor 73 tahun 1958 sehingga terhapus dualisme hukum pidana di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai sejarah KUHP. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati dan terima kasih atas perhatiannya.